Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya, dan kita nanti akan membahas suatu pembahasan yang penting yang nanti ilmu ini sangat berguna sekali sebelum kita nanti akan memasuki bulan penuh kemuliaan, yaitu bulan Ramadan. Di mana pada bulan tersebut kita punya kewajiban ya untuk melaksanakan puasa saat itu, ya untuk melaksanakan puasa saat itu, yaitu puasa Ramadan. Nah, kita saat ini ya dalam pembahasan Matan Abi Syuja akan melanjutkan pembahasan kitab Siyam, yaitu kitab tentang masalah puasa, yaitu pembahasan masalah puasa. Pertama kali kita akan melihat syarat wajibnya puasa yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan tersebut, kita akan melihat ya, apa yang dimaksudkan dengan puasa. Yang dimaksudkan dengan puasa di sini secara bahasa ya ulama Syafi'iyah terangkan yang dimaksudkan dengan puasa adalah al-imsak, yaitu menahan diri an kulli syai', dari segala sesuatu. Yaitu barang siapa di sini ya menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makan, minum ataupun berbicara, maka dia disebut berpuasa. Ini secara bahasa seperti itu pengertiannya. Kita dapat melihat hal ini dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang Maryam, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan tentang Maryam ya, Maryam itu mengatakan inni nazartu lirahmani shauma, yaitu aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Apa yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini kata Maryam? Ini dijelaskan dalam ayat selanjutnya, dikatakan ini nazartu lirahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Jadi yang dimaksudkan dengan Maryam berpuasa di sini adalah berpuasa dan berbicara, yaitu menahan diri dari berbicara. Maka segala sesuatu yang ditahan, yaitu dari makan, minum ataupun berbicara, ini termasuk berpuasa secara bahasa. Sedangkan secara istilah yang dimaksudkan dengan puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu pada waktu tertentu dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Inilah yang biasa dikatakan oleh ulama Syafi'iyah ketika menjelaskan definisi puasa secara istilah, definisi siam secara istilah. Lalu selanjutnya kita akan melihat ya, di sini beliau katakan tentang syarat wajib puasa. Berarti puasa di sini katakan wajib. Ya, puasa di sini katakan wajib. Apa saja dalil-dalil yang menyatakan puasa itu wajib? Kita dapat melihat yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa. Di sini dikatakan kutiba, ya, kutiba di sini bermakna furido, artinya diwajibkan. Berarti ini menunjukkan puasa itu wajib. Dan ini semakin ditegaskan lagi ya, yang diwajibkan di sini adalah puasa Ramadan. Sebagaimana dijelaskan dalam dua ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Yaitu bulan Ramadan itu saat diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk manusia dan sebagai penjelas terhadap petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang batil, yang benar dan yang keliru. Barang siapa di antara kalian yang mukim saat itu, yang menyaksikan awal bulan, maka falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini ada kata perintah untuk berpuasa, dan di sini yang dimaksudkan sini adalah puasa Ramadan. Maka perintah di sini hukum asalnya adalah wajib, dan ini yang menunjukkan bahwasanya yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Lalu begitu juga diterangkan dalam dalil yang lainnya, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu yang menerangkan tentang puasa yang wajib di sini adalah ketika Nabi SAW itu ditanya oleh seorang Arabi, Arab Badui, di mana Arabi ini menanyakan kepada Nabi SAW, ya akhbirni ma faradallahu alayya minasyam, kabarkan kepadaku apa puasa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan syahrul Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan, illa anta tawwa asyai'an, kecuali jika engkau ingin menambah lagi dengan puasa-puasa sunnah. Maka yang diwajibkan di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, jika kita sudah tahu bahwasanya puasa yang diwajibkan adalah bulan Ramadan, ya, dan di situ menunjukkan hukumnya itu wajib, ya, kita akan melihat
ya syarat wajibnya puasa. Artinya jika seorang itu memiliki syarat-syarat ini, maka sudah diwajibkan bagi dirinya itu berpuasa. Yang pertama adalah Islam. Ya, Abu Suja mengatakan syarat yang pertama adalah Islam. Jadi setiap yang beragama Islam wajib berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir non-muslim tidak punya kewajiban puasa. Di dunia mereka tidak punya kewajiban puasa, namun masalah hukuman akhirat mereka tetap akan mendapatkan hukuman akhirat karena meninggalkan kewajiban puasa ini. Karena sebenarnya mereka bisa masuk Islam tetapi mereka enggan dan mereka meninggalkan puasa karena sebab tersebut. Sehingga mereka mendapatkan hukuman karena sebab meninggalkan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yang menjadi kewajiban, ya syarat wajib puasa adalah balik. Ya, yaitu orang sudah dewasa. Jika seorang itu sudah dewasa, maka sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Balik di sini memiliki tanda-tanda yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Yang pertama, tanda balik adalah ihtilam, yaitu keluar mani baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan mimpi basah, itu ketika tertidur. Maka ketika seorang itu telah mendapati ihtilam keluarnya mani baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tadi mimpi basah tadi, maka dia punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang kedua tanda balik adalah ini terdapat pada wanita, yaitu mendapati haid atau mendapati hamil. Maka ketika seorang wanita mendapati haid atau hamil, maka dia sudah punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga, ketika dua tanda pertama tadi tidak didapati, maka dia tetap dikatakan balik, yaitu dengan patokan umur. Ketika tanda kedua dan pertama tadi tidak didapati, tapi dengan patokan umur ini sudah dicapai, maka punya kewajiban untuk berpuasa karena sudah dikatakan balik. Yaitu kalau menurut ulama Syafi'iyah, seorang yang telah mencapai usia 15 tahun, maka dia sudah dikatakan balik, sudah dikatakan dewasa. Nah, kemudian di sini berarti balik di sini berarti anak kecil, sobi, anak kecil yang tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Begitu juga ulama Syafi'iyah katakan tamyiz, anak yang telah mencapai usia tamyiz, yaitu sudah membedakan yang manfaat dan yang mudarat, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk setelah diberitahu sebelumnya. Maka kalau sudah seperti ini, puasanya sah. Ketika dia melakukan puasa itu sah. Bahkan orang tua itu hendaklah mendorong anak yang telah mencapai usia 7 tahun ya untuk berpuasa. Ya, untuk berpuasa, diajak berpuasa. Ketika 10 tahun itu tidak berpuasa, kata ulama Syafi'iyah, maka hendaklah dipukul sebagaimana sholat demikian. Kemudian yang ketiga, yang menjadi syarat wajibnya puasa adalah berakal. Artinya orang gila dan orang yang hilang kesadarannya tidak wajib puasa. Orang gila dan orang yang hilang kesadarannya tidak wajib puasa. Namun tentang masalah ini juga para ulama bahas tentang masalah orang yang pingsan atau orang yang terbius. Orang yang dikenai obat bius, yang kemudian dia hilang kesadarannya, maka orang yang seperti ini kata ulama Syafi'iyah, orang seperti ini kata ulama Syafi'iyah di sini dirinci menjadi dua. Jika dia mendapati seluruh siang, dia tidak mendapati seluruh siang untuk berpuasa, yaitu mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari. Mulai dari subuh sampai tenggelamnya matahari, tidak mendapati waktu ini ya untuk berpuasa, maka puasanya itu tidak sah dan dia punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Namun kalau dia mendapati sebagian waktu siang saja, misalnya dia itu pingsan ketika jam 12 siang, lalu jam 1 siang dia kembali sadar, maka dia puasanya masih dikatakan sah karena masih mendapatkan sebagian siang. Jadi rinciannya adalah seperti itu untuk orang yang pingsan dan orang yang dibius ya. Kemudian yang terakhir syarat wajib puasa adalah al-qudratu ala shaumi, yaitu mampu untuk berpuasa. Mampu untuk berpuasa di sini disebutkan oleh Muhammad Al-Khatib, penulis kitab Al-Iqna, dirinci menjadi dua ya. Ada yang pertama, syarat mampu puasa di sini adalah dilihat dari sisi fisik. Ya, dilihat dari sisi fisik artinya orang yang masih kuat itu yang diwajibkan puasa. Ya, orang yang kuat itu yang masih diwajibkan puasa. Sedangkan kalau dia sudah dalam usia senja tidak mampu puasa, atau dalam kondisi sakit yang tidak mampu puasa, atau penyakitnya tidak kunjung sembuh, maka ketika itu tidak punya kewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang kemampuan yang kedua di sini adalah kemampuan secara syar'i, yaitu kalau orang punya kemampuan seperti ini berdasarkan dalil, maka dia punya kewajiban untuk berpuasa. Itu yang dimasukkan di sini adalah jika seorang wanita itu suci dari haid dan nifas, maka ketika itu dia dikatakan mampu dan ketika itu dia punya kewajiban untuk berpuasa. Oleh karena itu ketika wanita sudah dalam keadaan suci dari haid setelah seminggu misalnya dia itu mengalami haidnya, maka hendaknya dia segera mandi dan melaksanakan puasa, jangan dia tunda-tunda sehingga dia melaksanakan puasa untuk hari tersebut. Ya, ketika sebelum subuh misalnya dia sudah suci, maka hendaknya dia segera mandi dan
dia berniat untuk melaksanakan puasa ketika itu, ya, maka puasanya sah. Kalau misalnya juga ketika mendapati subuh itu belum mandi tapi sudah suci, dan puasanya itu dikatakan sah menurut para ulama. Jadi dia boleh melaksanakan puasa ketika itu. Inilah syarat kemampuan yang dikatakan oleh para ulama, ada kemampuan secara fisik dan kemampuan secara syar'i, dan inilah 4 syarat wajib puasa yang disebutkan oleh Abu Syuja. Ya, mudah-mudahan bermanfaat tentang syarat ini, mudah-mudahan kita dapat menjalani puasa dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.